Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihin Ikromi Jairi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Terminologi Hadis. Terminologi hadis terbagi menjadi empat, yaitu ada hadis, ada sunnah, ada atsar, ada kabar. Baik, kita akan mulai dari yang pertama yaitu hadis. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar yang berarti komunikasi cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Yang ketiga ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa satu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, dan atsar adalah berbeda dengan hadis. Yang keempat ada kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seseorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang kedua, ada kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencambangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tahap Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran. Karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah SWT. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah Al-Nahl ayat 44. Yang ketiga, dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis terbagi menjadi ada tiga, yaitu yang pertama ada Al-Quran Al-Karim, yang kedua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ada ijma. Yang pertama Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Nisa ayat 59. Yang kedua ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi
yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Mikdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang ketiga ada ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Sekian presentasi saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.